Sore, suara saya kedengeran. Dan Gimana kabar? Ini kita baru banget ketemu eh, hari Selasa kemarin. Hmm, ya mungkin belum banyak updates juga dari teman-teman saya lihat di forum ya. Em, Batas pengumpulan final project kapan ya? Udah dapat infonya belum? Nggak ada yang jawab nih. Ya karena kalau dilihat tentang mata kuliah itu kan final projectnya sampai tanggal 8 ya. Yang mana tuh minggu depan. Nah, sebenarnya itu tanggal 8 atau tanggal 16 gitu ya. Karena harusnya 8 Desember itu masih jadwal perkuliahan gitu. Terus penjelasannya ada di yang pertemuan satu sama ya di akhir juga ada sih, cuman untuk detail itu yang di pertemuan satu itu ya. Sama ada pertanyaan. Build-nya kenapa error mulu ya? Nah, errornya apa ya? Bentar saya belum bisa share screen. Nah ini berarti skripnya ada errornya, Kak. Bisa jadi tuh waktu mau habis nge-build, bentar.
Nah, bisa jadi tuh waktu habis mau nge-build itu ininya nggak ada, apa namanya, errornya nggak ada. Tapi karena errornya itu ke ini, ke filter gitu. Jadi nggak kelihatannya karena ke filter. Ada errornya nggak waktu waktu nge-build? Halo, ada errornya nggak waktu nge-build? Mungkin karena itu, atau tadi eh, ada errornya tapi errornya nggak kelihatan karena filter nggak sengaja gitu ya, jadi nggak kelihatan. Hmm, iya, itu karena filternya nyala. Nah, filternya jadi ada sempat ke filter nggak? Atau cari di log, terus di lognya nyari error gitu. Nah itu errornya apa? Nanti kalau udah bisa share screen, di share screen ya. Ini belum dapat akses. Build-nya buat Android atau X? X ya. Biasanya bermasalah tuh Android, Android eh, play play test apa play apanya itu dihapus dulu kadang bisa. Ya bisa jadi di lock ya, lock itu ada di gimana ya, di lock files. Jadi mungkin bisa dilihat di situ di locknya ada error apa enggak, tadi saya bilang.
Ya, mungkin bisa dicek di situ ya, Rizky. Thank you. Oke, terus tadi final project ya. Projectnya, final project itu eh, di build ya pasti. Nah, kalau nggak ntar kita ceknya juga gimana gitu ya. Jadi itu di build, itu ada di pertemuan satu atau di pertemuan yang, ya di sesi yang itu ya. Di sesi ya final project itu ya. Aman kan ya semua? Harusnya minggu ini tuh udah sampai yang enemy ya. Ini saya lihat di sini baru 5 soalnya, belum nambah ya. Mungkin bisa segera di post di forum ya udah nyampe belum gitu. Biar saya tahu kalau teman-teman tuh udah nyampe ke sessionnya. Karena ya harusnya minggu ini minggu terakhir untuk enemy. Nah, oleh saya lihat di sesi 14 juga baru 9 ya. Berapa udah jadi dan bentuknya macam-macam ya, dia pakai tile maps juga ya, mungkin dapat dari mengap, apa, implement dari mata kuliah yang top down ya. Jadi emang kita bikinnya beda beda cara, ada cara yang kayak ada di side scroll ini sama yang tile maps gitu. Umumnya memang yang digunakan yang tile maps itu ya. Tapi kalau di sini tile maps kan jadinya sama, kayak nggak punya metode lain buat ngembangin. Karena banyak juga yang bikinnya kayak gini. Ini ada terus di ya ini saya lihat banyak ya yang nyoba ini, thank you nih, explore explore sendiri. Nanti memang memang yang kayak gitu ya, kita teman-teman tuh harus harus explore sendiri dari basic yang udah dibukain gitu dari mata kuliah ini dan mata kuliah lainnya juga gitu. Jadi kalau udah bisa ngikutin, mau ekspor ke yang lain, mau ditambahin, itu yang diperlukan sebenarnya, ilmu buat nyari ilmu. Oh, udah dapet host nih. Terima kasih. Minus online. Oke, ini saya sambil share screen juga deh. Ya, mungkin saya cek dari yang sesi 10 ya, kita cek dari sesi setengah. Ya, masih 12. Kita berapa sih? 18 ya. Ya, minta tolong ya yang ini. Masih 12, masih 12 tadi ya. Ya, mungkin ini kelihatan kan, teman-teman juga bisa lihat postingan temennya yang lain ya. Ini secara kalau saya lihat dari strukturnya eh, serupa, cuman diganti ganti aset ya. Bagus. Explore explore ganti aset. Ananda, Agus nih. Thank you udah explore juga. Nih Felix. Nah, ini kelihatan nih main kameranya geser. Celana nih, siapa celana? Nggak bisa lihat namanya ya. Jadi itunya pakai ID sih nanti di penilaian juga. Oke.
Ini sebenarnya saya udah lihat sih, mungkin kalau teman-teman sambil eh, saya sambil ngasih lihat yang lain juga kalau belum lihat. Di health system ini juga baru 12. Ini saya lihat banyak yang pakai aset sendiri. Aset dari saya nggak ini ya, nggak bisa ditarik ya, linknya. Tapi atau memang explore aja. Oh, sesi 9 udah lewat. Tugas kelompok pada sesi 9. Sesi 9 yang ini projectile maksudnya. Oh, yang ini. Ada yang belum kumpul siapa aja? Oh iya betul. Oke, saya sekalian ngomong. Saya nggak ngecek. Thank you, Riza. Sekalian saya laporin juga deh ke tim. Oke, saya udah tanyakan. Eh, Terima kasih. Saya juga nggak ngerti kalau tahunnya 2023. Nah, harus ntar diupdate lah ya dan diberi kasih kasih nggak 26 November 2024 juga ya karena udah lewat. Oke, lanjut health system kita ke trap. Ini baru 10. Oke, oke ya. Ini ada yang pakai gear. Ini banyak banget. Ada yang di atas, ada yang di bawah.
Ya, ini rame banget ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah, penambahan animasi. Oke. Bisa untuk diselesaikan dalam minggu depan mungkin ya. Semua forumnya terisi gitu ya. Ini juga baru ada 8 respon di sini. 9 ya sama yang paling atas, sorry. Jadi sebelum final projectnya di submit, sama ini enemy baru yang terakhir ini baru 5. Ini baru ngejar ke sini karena kita kan harus bikin final project juga ya, ngikutin si em, materials tuh sebenarnya udah cukup. Tapi kalau mau extra effort ya harus ada ditambahin sesuai sama ketentuan yang diminta di soal itu ya. Ada yang enemy diem dan lain-lain itu ada di pertemuan pertama bisa dibaca di situ. Sama ini ya. Kalau pro capstone submitnya kapan, teman-teman? Mhm. Ya dipastiin aja eh, submit sebelum waktunya habis ya. Terus, nah ini saya mau bawa ini nih. Ini kan di sini udah ada ini ya, pelajari Intro to Unity, side scroll, soal kan teman-teman sudah belajar itu juga. Jadi sebenarnya secara coding udah lebih, udah pernah coding lah ya, udah tahu kayak gimana pakai Unity. Mungkin belum best practice gitu, tapi di sini ada namanya solid. Solid itu eh, desain pattern, kalian mungkin bisa dibilang seperti desain pattern, atau di sini ditulisnya prinsip pemrograman. Kenapa harus pakai? Karena kalau kalau saya biasanya ngajar programming gitu ya di kelas kelas Unity atau kelas programming dasar pakai C dan lain-lain. Intinya kita tuh harus, dalam artian tuh males gitu ya. Kenapa harus kenapa harus males? Biar dapat metode yang cepat dan kita jadi repotnya tuh di depan doang. Ya, jangan tiap saat kita ngapain tuh repot. Kalau kita udah punya foundation patternnya bagus, eh, itu nanti pas maintenance codingnya lebih enak. Ya, sesimpel misalnya kita kalau ngasih nama variabel tuh yang mewakili kegiatannya dia. Misalnya kalau mau punya wadah untuk menyimpan skor ya, misalnya integer score, sesimpel gitu ya. Atau kalau misalnya skornya skor tertentu gitu, misalnya skor from apa ya ditulis ditulis juga gitu ya, skor apa gitu. Jangan integer A, integer B gitu. Ya waktu waktu awal-awal belajar mungkin saya nganggapnya kebalik ya. Nganggapnya ngasih nama tuh buat apa? Yang penting kan saya ngerti codingannya. Permasalahannya adalah nanti makin besar program yang dikerjain,
makin banyak juga orang yang ngerjainnya. Atau bisa juga dapat codingan, atau bisa juga teman-teman memelegasikan apa sih, ngasih codingan yang udah teman-teman bikin itu ke orang lain. Jadi dengan mudahnya orang yang nanti akan ngerjain, yang melanjutkan, itu tahu codingannya itu isinya apa. Atau sebaliknya, codingan yang dikasih ke teman-teman pas nanti menjadi programmer udah tahu isinya tuh kira-kira apa atau didokumentasikan. Atau bisa juga buat diri sendiri. Saya pernah dulu bikin, ya enggak, ini konteksnya tetap pemrograman tapi bukan bukan game ya. Mungkin game ya, karena dia bentuknya undian gitu ya. Saya bikin sebuah website untuk undian internal di kantor gitu. Simple doang sebenarnya, cuma diklik terus dia muncul random number, langsung numbernya muncul gitu ya, sama namanya gitu. Siapa yang menang, diklik siapa yang menang, siapa yang menang. Udah itu digunakan. Nah, event di kantor itu dilakukan setiap 2 tahun sekali. Di event di tahun tersebut itu udah dipakai, udah jadi, udah dipakai flawless lah. Karena cuman sebenarnya munculin random number aja. Dan numbernya disimpan ke database, jadi bisa confirm lagi orang yang menang gitu. Udah tahun berikutnya mau dipakai lagi, tapi panitianya bilang tolong dong diubah dikit gitu. Jadi pas numbernya keluar, bentuknya tuh nggak langsung muncul, tapi bentuknya kayak kayak mesin slot gitu ya. Jadi angkanya bergulir gitu. Nanti berhenti satu, berhenti satu, berhenti satu, berhenti satu gitu. Ya sebenarnya sudo aja sih, nggak harus yang angkanya berhenti di tempat yang tepat kayak bener-bener roda gitu. Yang penting muncul random, angkanya berhenti. Oke, oke. Saya lihat codingannya karena merasa merasa bikin gitu ya, jadi kayak oh ya bisa. Bentar lah, paling cuma nambahin gitu doang. Nah, pasti lihat codingannya itu sih kayak gitu, integer A, integer B gitu ya. Ini apa gitu. Dipelajari sehari bingung, 2 hari bingung. Karena lempar-lemparan variabel kan pasti ya dari MVC. Akhirnya capek, terus akhirnya bikin ulang gitu. Karena udah seminggu cuma ngebacain codingan yang sebenarnya bikin sendiri gitu. Terus ada function-function yang kayak codingannya kotor lah gitu. Yang penting kan jalan, orang cuma buat internal gitu. Ya akhirnya bikin ulang, terus bikinnya rapi gitu. Tapi kan harusnya kalau saya bikin dari awal udah rapi, di 2 tahun berikutnya tuh saya nggak usah repot kan gitu. Intinya kayak gitu. Si Solid ini, desain pattern ini digunakan ya, tujuannya untuk biar gampang dipahamin, biar gampang di maintenance, sama lebih gampang kalau mau di develop lagi ya. Dia ada, ya Solid ada 5, dan dia singkatan gitu ya, dari single response principle pertama, terus open close principle, mungkin nanti kita jelasin di bawah gitu ya. Lalu ada list risk of substitution, ada segregation ya, interface segregation, sama dependency inversion. Ini udah satu-satu, mungkin bisa dibaca juga di layar ya. Intinya kalau single responsibility ya sama kayak mungkin pas teman-teman belajar kelas atau pernah mendengar kelas itu apa, ya baiknya setiap kelas itu punya fungsi sendiri gitu ya. Jadi less dependensi ke kelas yang lain. Jadi misalnya punya kelas untuk misalnya mau bikin sesimpel kalkulator gitu ya, tambah kurang kali bagi itu ditaruhnya mungkin di beda kelas itu juga apa, beda function gitu ya. Dibandingkan function hitung isinya baru eh, tambah kurang gitu. Terus open close yaitu ya, open untuk ekstensi gitu. Nah, kalau bisa tertutup untuk modifikasi karena tadi ya eh, harus low dependency dan single function. Terus eh, ini lebih ke nomor 3, itu lebih ke polymorph ya. Polymorphism itu
ya poli banyak, morph bentuk. Jadi satu benda, satu objek itu bisa bentuknya lebih dari satu. Dalam artian bisa, kalau misalnya kita punya kelas shape, terus kita punya kelas lagi circle, kita bisa bikin sebuah shape baru as a circle. Jadi tanpa harus bikin new circle, kita bisa, sorry, circle satu sama dengan new circle gitu, kita bisa shape satu as a new circle gitu. Tanpa ngerusak yang di dalamnya gitu ya. Jadi bisa bisa dipakai, emang beneran bisa dipakai. Lalu ada interface segregation, jadi dipisahin tampilannya itu, dipisah. Oke, ini sama kayak yang tadi, dependensi. Jadi antar kelas tuh dependensinya harus rendah. Kalau mau kalau mau harus kalau mau bergantung, bergantungnya ke abstrak kelas. Ya, ya, kita ambil contoh di bawahnya. Di sini dijelasin juga ya. Jadi yang pertama, single responsibility menyatakan bahwa kelas memiliki satu tugas yang spesifik. Jadi untuk mau tambah-tambah, mau kurang-kurang. Karena nanti misalnya kita punya kita punya ini ya. Tadi contoh misalnya bikin kalkulator untuk tambah dan kurang. Pas kita panggil function tambah, dia error. Pas kita panggil function yang kurang, dia nggak error. Jadi pas kita mau maintenance, itu enak. Kita tinggal datang ke function yang error aja. Nggak usah ke semua dicek. Sebenarnya fungsinya si function kan itu ya. Kita bisa ngecek per functionnya. Instead kita ngecek semuanya gitu. Yang mana jadi lama. Atau kalau kerjanya tim, setiap orang bisa 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 bertanggung jawab terhadap function yang mereka kerjakan gitu ya, atau mereka jadi person in charge-nya gitu ya, jadi PIC-nya. Misalnya function tambah punya siapa gitu. Eh, Pas error nanti dia yang cek, yang lain mungkin bisa sambil lanjut ke backlog yang lain. Nah, ini eh, contoh gini, ada input manager. Dan input manager itu punya horizontal, vertikal, sama jam. Nah, di kelas update-nya input manager, ya udah dia tinggal input get axis horizontal, yang vertikal get axis vertikal, sama jam. Eh, Kalau ada yang dipencet ya lompat. Udah, simple. Dia minta inputan buat buat bergerak horizontal sama vertikal gitu ya. Nah, yang tidak pas itu misalnya kayak gini. Ada skor. Mungkin saya kecilin dikit biar kelihatan semua. Nih. Jadi ada player controller. Player controller itu mengatur kecepatan dan skor pemain. Jadi selain dia melakukan untuk input, terus melakukan gerakan berdasarkan inputannya, terus melakukan seberapa tinggi pelompatan dari pemainnya, dia juga nyatet skor. Ini banyak banget yang terjadi. Jadi misalnya gini, error pas lompat nggak lompat, itu balik ke sini. Terus kalau inputannya pas maju aneh, balik lagi ke sini gitu. Ya kalau cuman codingannya cuman segini baris, oke lah, tapi masih bisa dilihat lagi. Tapi harusnya nggak ngelihat ke sini gitu, ngeliatnya ke function-function yang lebih spesifik. Nah, jadi pas maintenance tuh enak gitu, ya kan ya, harus males ngapain saya nyari gini baca panjang gitu. Kalau misalnya bisa punya satu kelas yang lebih spesifik, lebih enak gitu ya. Jadi ya kayak gitu ya. Oke, di sini ada mau tanya dulu.
Lalu lanjut ada open close principle ya. Di sini ada kayak yang tadi ya, menyatakan bahwa sebuah modul atau kelas terbuka untuk extension, namun tertutup untuk modification. Jadi bisa di-extend dulu, mendorong developer atau kita gitu ya untuk menghindari modifikasi kode yang udah ada. Ya, ini mungkin saya langsung aja ini pakai tadi ya polymorph untuk menambahkan musuh baru. Ini contohnya yang saya ambil contoh yang salah dulu. Jadi kita punya enemy, terus kalau attack dia ya default attack. Melee enemy, kalau attack dia melee attack. Kalau yang range tulisnya range, kalau yang flying tulisnya range attack. Nah, yang benar gimana? Sorry, sorry, saya naik turun. Ya, disesuaikan aja ya gitu. Kalau melee, ya khusus buat yang enemy yang melee. Kalau yang range, khusus yang range gitu. Jadi, membuat membuat kelas enemy-nya tuh punya metode abstraknya ini sesuai sama masing-masing aja. Jangan dicampur kayak misalnya lo range, kalau flying range juga gitu. Setelah override sih void attack ini ya. Oke, terus ini contoh lagi eh, yang benernya ya. Misalnya ada kita punya objek behavior, terus ada kita bikin cube yang diturunkan dari objek behavior, terus ada override-nya seperti ini, kalau sphere seperti ini, kalau cylinder seperti ini. Nah, kalau kalau yang salah justru kita bikinnya pakai ini pakai switch case gitu ya. Jadi pakai if melainkan pakai dibikin objek masing-masing gitu. Tapi malah edu behavior-nya dijalanin terus ini kan jadinya bisa diedit ya. Kalau misalnya kita bikin kelas gini kan nggak bisa. Dan kita eh, bisa extend gitu. Si do behavior ini yang dapat dari objek behavior ini bisa kita extend ke kelas-kelas yang memang punya sifat yang sama, punya function yang sama. Man, kalau mau tanya mungkin bisa langsung chat aja ya. Oke, berikutnya itu adalah risk of substitution principle, gimana prinsip substitusi dalam pemrograman OOP. Jika S adalah subtype dari T, maka objek dari T harus dapat digantikan dengan objek S. Kayak tadi yang circle sama shape ya. Ini ada contohnya. Misalnya gini, ada kelas weapon, lalu dia bisa punya function untuk shoot, nanti di bawahnya muncul weapon shoot. Terus kalau punya pistol, extend dari weapon, nanti dia pistol shoot. Kalau punya rifle, extend dari weapon, nanti rifle shoot. Gitu ya. Atau bisa juga eh, fungsi yang menerima objek dari tipe weapon gitu. Ya, misalnya ada function, terus minta parameternya weapon, weapon gitu, weapon shoot. Jadi misalnya kita punya fire weapon dalam kurung pistol, karena ngambil dari sini ya pistol. Pistol itu nanti dia munculnya pistol shoot, kalau fire weapon rifle, dia munculnya rifle shoot. Karena bisa digantiin. Nah, yang nggak bener gimana? Yang bener yang ini. Ini ada boss. Ya, kalau misalnya enemy, dia munculnya enemy attack. Kalau zombie turunan dari enemy attack terus kita override attack-nya, munculnya zombie attack. Nggak sama dengan zombie. Nah, waktu bikin boss, nah, boss itu merupakan harusnya ekstensi dari enemy, ya turunan enemy, tetapi tidak mengimplementasikan metode attack. Jadi misalnya kayak gini, public class boss enemy, dah tutup, buka kurung, selesai.
Nah, ini adalah fungsi yang menerima objek dari tipe enemy dan memanggil attack-nya gitu ya. Jadi sama kayak yang di atas, tadi di atas kita punya fire weapon, minta variabel weapon. Nah, yang di bawah kita punya fight enemy, minta parameternya enemy gitu. Enemy manggil attack. Enemy manggil attack ini ya. Jadi munculnya enemy attack. Nah, misalnya kita bikin zombie sama dengan new zombie. Terus kita fight enemy zombie. Waktu fight enemy zombie dipanggil, berarti kan kita ke sini ya, fight enemy. Di sini mintanya enemy. Enemy-nya kan tipe datanya adalah zombie ya. Tipe kelasnya kan zombie. Jadi enemy attack munculnya zombie attack. Nah, pas yang bos, waktu bosnya fight enemy dalam kurung bos, berarti kan dia akan panggil yang ini kan. Dia manggil yang ini, kelas bos. Kelas bos nggak punya override attack versinya sendiri. Jadi dia akan manggil yang default, yaitu enemy attack. Beda sama yang atas, ya. Dia weapon shoot. Jadi lebih general kalau manggil yang lain. Tapi baiknya yang ini ya. Kalau punya pistol, kalau punya rifle, pas kita panggil mereka masing-masing punya override kelasnya. Override functionnya masing-masing gitu. Nah, ini yang nggak pas ya. Kode di atas melanggar karena objek bos tidak menggantikan objek enemy tanpa mempengaruhi hasil yang didapatkan dari fight enemy. Jadi objek bos harusnya tidak mewarisi kelas enemy. Harusnya ini nggak ikutan. Mana tadi? Karena dia kan satu dia nggak nyerang. Karena dia nggak nyerang berarti dia harusnya nggak butuh menurunkan fungsi attack dari yang dimiliki enemy. Jadi ini yang dibutuhkan sebelum teman-teman coding itu sebenarnya perlu ngerancang ya. Siapa turunannya siapa, siapa misalnya sebuah kelas itu akan punya fungsi apa aja. Misalnya musuh dia bisa nyerang, bisa nambah darah, bisa kurang darah, misalnya bisa gerak. Itu perlu ditentukan dulu. Misalnya karakter gitu. Nah, karakter di situ apa yang serupa dengan karakter misalnya hero gitu. Nah, hero punya semua yang tadi, jadi di override semua misalnya, terus ditambah misalnya ada experience point, terus ada level misalnya. Nanti ada increase level, ada increase score. Kalau musuh kan sebenarnya nggak perlu score gitu. Tapi semuanya punya, bisa jalan, bisa bisa nyerang, itu extend dari yang atasnya. Nah, dia eh, jadi defaultnya tetap dapat gitu. Nah, kalau misalnya ada sebuah kelas lagi misalnya kendaraan gitu ya dia bisa gerak tapi mungkin dia nggak bisa nyerang ya jangan extends dari karakter karena nggak bisa substitute. Berikutnya itu ada interface segregation yang tadi ya. Memisahkan interface dalam OOP. Jadi klien tidak boleh dipaksa untuk mengimplementasikan metode yang mereka nggak pakai daripada satu interface. Ini bukan antar muka ya, tapi lebih ke interface. Interface dalam artian kan ada abstrak kelas sama interface gitu ya. Jadi ada interface yang kecil berdasarkan kelompok metode dari interface yang lain. Jadi ada dua jenis kelas yang kalau di OOP itu ada interface sama abstrak kelas. Nah, bedanya di mana biasanya interface itu untuk sesuatu yang sifatnya adalah sifat ya, behavior. Jadi bisa bersuara, bisa bergerak gitu ya, bisa eh, bisa diserang misalnya gitu. Itu biasanya kita pakainya interface walaupun sebenarnya mirip-mirip gitu. Kalau misalnya sebenarnya kalau void attack ini ditaruh di abstract class juga bisa bisa aja gitu. Nah, kalau interface itu kita bisa pakai banyak. Kayak contoh yang ini. Kita punya interface namanya interface attackable, attackable sama interface interface movable. Jadi dia bisa bisa diserang, ya bisa menyerang, bisa bergerak.
Dalamnya ada attack sama move. Nah, player itu bisa mendapatkan interface attackable dan movable. Jadi bisa dua. Jadi dia bisa punya attack, bisa punya move. Di dalam sini dia bisa bisa overload ya. Overload attack sama overload move. Turret itu bisa attackable. Jadi turret bisa 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 nyerang tapi nggak bisa gerak. Jadi dia bisa ambil attackable aja, terus overload si attack. Dapat ya sampai sini ya. Jadi pemain sama turret sama-sama bisa nyerang, tapi pemain itu bisa gerak. Jadi dia bisa ambil dua kayak gini. Kalau turunan itu cuma bisa satu. Beda sama interface bisa banyak. Nah, ini contoh yang kurang. Ada interface namanya entity. Jadi semua entity, tadi yang saya bahas itu ya, semua entity bisa attack, bisa move. Nah, permasalahannya, pas player itu adalah entity, ya oke, pas. Dia bisa nyerang, bisa move. Saya ada enemy, sama bisa nyerang, bisa move. Tapi turret nggak bisa move. Pada saat turret move, gini jadinya, no implementation exception gitu. Karena kosong. Dan ngapain ya? Gitu. Mungkin harus malas ya, walaupun di Unity sebenarnya hal ini auto generated pas bikin kelasnya terus dalam kurung apa turret titik dua I entity langsung isinya tuh isi semua overloadnya gitu. Cuman ya ngapain gitu. Jadinya codingannya kotor gitu. Jadi turret dipaksa untuk mengimplementasikan move padahal nggak dipakai gitu. Bayangin kalau isinya banyak. Jadi baiknya dipisahin gitu ya. Jadi dipisahin sesuai sama yang dibutuhin. Jadi bandingan kecil-kecil banyak tuh malah nggak apa-apa. Dibanding satu gede tapi ya semuanya jadi banyak yang kepake, yang harusnya dia nggak pakai terus dia jadi pakai gitu-gitu. Yang harusnya tadi yang turret kan nggak usah move atau misalnya tadi level EXP itu kan nggak ada di enemy pasti XP, enemy nggak butuh XP misalnya gitu. Nah yang terakhir itu dependency inversion membuat kelas-kelas yang lebih fleksibel dan mudah diubah. Jadi kelas-kelas yang high level itu nggak boleh bergantung sama yang low level. Keduanya harus bergantung sama abstrak class. Nah, abstrak class tidak boleh bergantung pada detail. Ini contohnya ya. Eh, kita pakai contoh yang benernya dulu nih. Kita punya player controller, mono behavior, terus ada private weapon, start. Dia bikin baru weapon sama dengan new pistol. Terus dia eh, bikin update, dia weapon shoot gitu ya. Ini tadi ya si weapon, ini bisa shoot. Jadi weapon bisa shoot. Nah, pistol itu ngambil dari weapon. Jadi bisa shoot, terus shotgun juga bisa shoot. Kalau yang di atas, ini kita punya weapon, terus pas weapon shoot, gimana ya? Nggak, jadi kelas player control itu bergantung sama kelas weaponnya gitu. Ini kan player controller punya punya ngambil weapon gitu di sini. Harusnya weaponnya itu shootnya itu ditaruh di interface aja. Jadi pada saat shoot itu pistol sama shotgun itu ngambilnya dari interface kayak yang di atas tadi. Nggak kayak gini gitu ya. Jadinya kan kalau ini player controller tergantung sama weapon. Jadi mau nggak mau harus bikin. Jadi kalau dia nggak bikin, nggak bisa. Nah, itu kan jadinya dependensinya jelek ya. Gitu. Padahal mungkin belum tentu pada saat playernya dibuat itu mau langsung punya weapon misalnya gitu. Atau belum belum tentu mau mau langsung shoot. Bisa jalan nggak game bisa gitu. Bisa bisa di maintenance nggak bisa. Cuman jadinya codingannya kotor gitu ya. Mungkin kesannya jadi barbarik nggak rapi gitu. Lebih enak yang ini. Jadi kalau misalnya mau mau di-update interface-nya bisa ke sini. Terus masing-masing punya.
punya logic sendiri dan nggak tergantung sama kelas yang lain dibandingkan nanti bikin yang terikat-terikat kayak gini. Ya, itu solid. Saya ngasih pintunya aja. Nanti teman-teman silahkan explore lagi lebih dalam tentang desain pattern tuh banyak juga ya, nggak cuman solid ini ya. Ada juga nanti ini mungkin yang masih lokal nyimpan file di mana gitu. Ada juga yang nanti kalau udah punya database gitu atau udah multiplayer yang mana akan ada ada pakai istilahnya MVC gitu kalau pernah mainan web gitu ya. Jadi ada database-nya, ada API-nya, ada viewernya gitu. Nah, si view itu satu view pasti punya satu controller, tapi satu controller tuh view-nya bisa banyak gitu. Jadi jangan jangan satu controller satu view gitu ya, masih ada banyak juga yang kayak gitu. Jadinya boros controller aja sih gitu. Jadi again barbarik gitu ya. Pas pas codingannya nggak rapi. Nah, itu kalau udah pakai itu MVC nanti ada database-nya request response pakai API-nya nanti dilempar ke view. Nah, itu eh, di game tuh kurang lebih kayak gitu juga ya. Jadi ada MVC juga kayak di web ya. Apalagi desain pattern ya. Ya sebenarnya dua itu udah udah lebih dari cukup ya dan banyak memang industri yang mengimplementasikan solid sama kalau memang udah pakai database ya pakai MVC gitu ya. Dulu saya bikin buat skripsi itu Unity multiplayer ya pakai MVC itu ya. Karena ada database-nya, kita pakai server, kita tarik data dari sana database karena kita battle dua pemain gitu ya online. Jadi harus disimpan dua-duanya dan ada concurrent-nya. Jadi API-nya tuh nyimpen dan ngecek concurrent juga. Misalnya saya nyerang, musuhnya nyerang juga. Harusnya pada saat saya nyerang musuh, musuhnya nggak bisa nyerang saya karena health dia habis terlebih dulu gitu. Ya kalau sekarang udah ada ya. Tapi kalau kalau dulu bisa dibilang agak manual untuk ngeceknya. Kadang ngecek timestamp gitu. Kayak kayak chatting lah. Sebenarnya ngeceknya tuh kayak chatting gitu. Karena saya harus narik data dari database. Maksudnya narik dari data dari database, tapi saya ngirim data ke database dulu kan. Waktu saya mau nyerang. Musuhnya juga waktu nyerang ngirim dulu ke database. Nah, dari database nyerang pemain. Yang mana harusnya pas datanya itu dibaca sama musuh, dia harus sudah mati. Tapi kalau dibikin makin cepat kayak update terus, internetnya juga butuh yang nggak bisa paket loss, misalnya gitu-gitu ya. Ya agak susah lah kalau internetnya nggak stabil gitu. Di sini kan paket lossnya masih sering gitu ya, masih sering nge-lag kan. Kalau di sini ada yang suka push rank tahu-tahu nge-lag gitu, musuhnya ngeblink gitu ya. Atau ya mungkin ada yang main Wild Rift sama Mobile Legends itu berasa ya dengan device yang sama, internet yang sama, Mobile Legends itu terasa lebih smooth dibanding Wild Rift. Kayak mungkin salah satunya posisi gitu juga ngeliat codingannya rapi atau enggak di belakangnya karena sering kalau ngelihat dan yang rasain sendiri gitu ya manual trip lo sering pakai loss sering eh, apa milisekonnya itu tinggi gitu jadi pas ngeping pingnya jauh gitu jadi tahu-tahu karakternya diem terus geraknya cepet ya kira-kira gitu ya ya jadi secara teknis teman-teman bisa pakai materi yang udah di share dari semua mata kuliah sebenarnya. Nah, yang perlu dilihat berikutnya sih advance ini ya mana ada desain-desain pattern yang baiknya diimplementasikan ke codingan teman-teman. Jadi nggak cuma codingannya aja bisa dibaca sama orang lain, bisa dilanjutin sama orang lain, dilanjutin diri sendiri.
yang misalnya dibuka udah 2 tahun lagi, atau dilanjutin orang, atau teman-teman melanjutkan codingan dari orang lain. Biasanya perusahaan yang udah established gitu ya akan meminta untuk melakukan dokumentasi sesepele apapun gitu ya, akan tetap perlu didokumentasikan, misalnya variabel ini digunakan untuk apa, function ini digunakan untuk apa, dan sebagainya. Dan juga ya cara menulis eh, codingannya ya, patternnya gitu. Karena nggak bisa, nggak salah gitu ya, sama kayak melakukan apa misalnya ngepel ruangan gitu. Ngepel ruangan kalau sporadik gitu ya, ujung terus kemana 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 kemana, asal jalannya mundur, sebenarnya kan tetap aja bersih, tapi kan nggak efisien dibanding kita ngerjain dari pojok kanan, kalau pintunya di kiri gitu ya, dari pojok kanan terus ke kiri mundur, ke kanan mundur gitu, kayak main snake gitu ya. Jadi ngerjainnya kayak printer, itu akan lebih efisien dibanding ngerjainnya sporadik. Mungkin itu aja sih dari saya tentang eh, Solid ini ya. Nanti again bisa explore sendiri tentang Solid, bisa explore-explore di internet itu. Pakai ChatGPT itu pasti udah mereka bisa jelasin lah dengan yang lebih simple, mungkin kayak jelaskan kepada saya Solid kalau saya ini anak umur 5 tahun gitu ya, mungkin dia pakai keyword kayak gitu dia bisa. Oke, berikutnya mungkin saya mau nanya, tanggal hari Senin jam 11 kan teman-teman ada kelas, jam 11 sama jam 1 itu kan ada kelas ini ya, sama Pak Fajar dan Pak Dimas ya. Jam 3-nya kosong nggak ya? Kalau nggak kosong mungkin saya setting ke hari Rabu aja ya. Jadi hari Rabu, mungkin hari Rabu aja kali ya biar nggak terlalu dempet juga nih. Kita hari Rabu ketemu jam 1, aman? Hmm, ya sepertinya aman karena tidak ada yang menjawab. Oke, oke. Thank you Rizky sudah konfirmasi. Saya carikan lagi absen. Oke, ini bisa diisi untuk absensinya untuk hari ini. Mungkin boleh open cam dulu, kita kita ambil gambar. Oke. Oh, sih baru buka. Ada lagi mungkin yang mau buka cam? Oke, saya ambil gambarnya ya. 3, 2, oh, belum, masih ada lagi. Oh, masih ada lagi, oke. Oke, saya ambil ya. 3, 2, 1. Oh, masih ada lagi.
kayaknya pada buka semua nih. Kita tunggu dulu ya. Oke, 3, 2, 1, sip. Oke, izin nggak ya? Nggak apa-apa. Oke, udah saya ambil gambarnya. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Terima kasih yang tadi udah hadir tepat waktu. Ya, semoga ada satu dua hal yang bisa dibawa pulang hari ini dan diimplementasikan ke codingan teman-teman. Kita jumpa lagi hari Rabu ya, nanti saya update lagi di Discord ya. Ya, kelas dismiss. Thank you. Sudah boleh meninggalkan ruang. Recording stop.